وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ونخص صلى المؤلف هذا الكتاب سمى أشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعون في الدارين آمين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه ليوم المعاد. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عليكم من أهل السنة والجماعة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن أضل أو ضل نزل أزل أو أظلم أظلم وأجل يجالي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin sedantenipun para sepuh sepuh mustami'in mustami'at ingkang tansah kula mulyakaken, bil khusus bal idarah wal imarah Masjid Rahmat yang tansah kula mulyakaken. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Qala As-Subki wa qala ngendikan As-Subki sapa Imam As-Subki, khitabun nadbi sabitun fi haqqi sabi fa innahu ma'murun bis shalah min jihati syari'. Dawi Imam Subki kaitanipun dhateng status as-sabi, anak kecil yang dereng bulugh ingkang dereng baligh, itu termasuk tercakup dalam khitabun nadb. Ini menika dalam kuasaan tentang hukum sunnah. Khitabun nadbi utawi ngitobi hukum sunnah atau mengomentari tentang status sabi dalam segi ibadahipun hukumnya sunnah sabitun iku den tetepake fi haqqis sabi ing dalam hake bocah cilik sing dereng baligh. Fa innahu alasanipun punapa mongko sak temene sedene as-sabiku fa innahu ma'murun kudin perintah bisolati kelawan salat meskipun dereng baligh. Misalkan nglampahi salat iku termasuk adalah nggih menika khitabun nadb, status ibadah ini mboten wajib melainkan sunnah. Min jihati syari saking sisi arah nggih menika dari sisi apa yang telah disyariatkan lewat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih menika hakikatipun adalah Allah Subhanahu wa taala, syari'nya yang sebagai pelaku wasilah adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amrun maknane khitabun nadbi sabitun fi haqqis sabi fa innahu amrun apa isi suatu amar perintah nudiba ingkang disunatake si amr yusabu mendapatkan pahala si as-sabi alaihi ay ala fi'li shalah. Dalam hal ini ketika anak kecil yang belum dewasa melakukan salat berarti kena hukum sunnah dan mendapat pahala pula. Wa kadzalika yujadu fi haqqihi khitabul ibahati wal karahati haitsu yujadu khitabun nadb. Sebagaimana keterangan tentang makalah daripada yang diungkapkan Imam Subki dalam redaksi khitabun nadbi sabitun fi haqqis sabi fa innahu la akhirih niku wau yujadu iku dijumpai fi haqqihi ing dalam haknya si as-sabi khitabun apa yisi khitabul ibahati apa nggih menika komentar hukum ibahah, hukum kewenangan, hukum kebolehan, wal karahati lan hukum makruh. Haitsu yujadu sehingga dijumpai si khitabun nanti apa khitabe nadb sunnah niku wau andai kata melakukan salat. Wa huwa hale utawi makalah atawi redaksi yang dikatakan Imam As-Subki sebagaimana yang
tertera disebut di atas niku wau. Wa kadzalika yujadu haqiqatul ibahah wal karahah wa khitabun nadab ma iku suatu hal. Iya karena apabila ketika anak kecil itu melakukan perbuatan baik sholah, baik tatahur, sesuci, mumayyizan, dan dalam keadaan anak kecil itu sudah mumayyiz, maka masuk tergolong khitabun nadab au ghairihi. Dalam hal ini misalkan anak kecil itu melakukan suatu perbuatan seperti mengumandangkan azan, jika anak kecil itu statusnya sudah mumayyiz, dalam konteks mumayyiz dalam hal ini ada aibainal hak wal batil, bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Artinya ketika melafalkan lafal azan bisa jeruntut, tertib, redaksi kalimatnya jelas urut, setelah maca takbir, maca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali urut, sama hal yang dibacakan, yang dikumandangkan orang dewasa. Berarti mumayyiz. Sahkah? Sah. Meskipun ulama berbeda sudut pandang antara madzhabul arba'ah, Imam Maliki dan Imam Abu Hanabilah, Abu Hanifah, Imam Syafi'i agak berbeda. Nek Imam Maliki ya sepanjang dia mumayyiz, kalau azannya tidak ditentukan orang dewasa, maka tidak ada jaminan sah dalam melakukan azannya. Jadi Imam Maliki agak berbeda dengan imam yang ketiga. Itu kalau menurut madzhabul arba'ah. Wa huwa ma idza kana mumayyizan, artinya si anak kecil dalam keadaan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan intaha was rampung dawuhipun Imam Subki. Wasalisu tawi yang nomor 3 dari ahkamu ala arba'ati aqsamin. Al awwalu ma la yulhaqu fihi bil balik, wasani yang kemarin ma yulhaqu bihil balik bila khilafin, wasalisu ma fihi khilafun, yaitu ada suatu perbedaan. Mayu suatu hal fi kutandasi khilafun utawi anu pasulayan perbedaan. Wal asahu utawi sedangkan utawi kol asah utawi wal asahu iku anausun asabi kal balighi, iku dihukumi sebagaimana orang yang anak yang sudah buluh, sudah dewasa. Jadi perbedaan antara makalah dari tamsil yang kedua dan yang ke satu agak berbeda. Yang ketiga khilaf sebagian ulama bahwa anak kecil yang sudah mumayyiz itu dihukumi sebagaimana orang baligh. Artinya apabila melakukan suatu perbuatan yang ada kalanya min jihadis syari, termasuk sholat, termasuk wudu dan sebagainya, mendapatkan hukum khitabun nadab sabitun fi haqqis sobi, karena si anak tersebut termasuk min jihadis syari. Al-awwalu wal asaw kal baligh fihi, lan iku tetep ing dalem ikilah keterangan yang ketiga, redaksi yang ketiga, ma fi khilafun, terdapat ada perselisihan, furu'un tawi kana beberapa cabang. Jadi kasus furu'iyah dalam segi nggih menika haqqus sabi. Al-awwalu tawi yang pertama, idza ahdasa as-sabiyyu aw ajnaba wa tatahhara fa taharatu kamilah. Apabila si anak kecil melakukan sesuci, apabila anak kecil dalam keadaan muhdis, menyandang hadas, misalkan latihan sholat atau ikut sholat ayahnya dalam keadaan muhdis, dalam hal ini tidak dilatih wudhu misalnya, au ajnaba utawa dalam keadaan mandi basah misalkan, wa tatahhara, bagaimana hukum tatahurnya? Sempurnakah? Fatutahharutuhu mengkotawi toharai si asobi kamilatun, itu hukumnya sempurna. Ini redaksi dari kasus furu'iyah loh nggih. Jadi furu'iyah itu berargumen dari ulama yang lain, ulama lain berbeda. Jadi wajah yang pertama, apabila si asobi anak kecil yang belum dewasa menyandang hadas muhdis atau hadas kecil, misalnya di napa jenenge BAB di dalam celananya misalkan,
bagaimana tatahurnya? Wa tatahharu fatahharatu kamilah sampurna. Falau balaka shalla biha wa lam yajib aduha. Andai kata misalkan anak kecil itu melakukan sholat, wajibkah i'adah? Dalam hal ini walam yajib i'adatuha, tidak wajib mengulangi ibadahnya tadi, sholahnya tadi, tidak wajib. Wa fi wajhin, nah ini perbedaan lagi. Siji pendapat lain mengatakan sebagaimana yang dikutip dari Imam Al-Mutawali dari Imam Muzani, annaha naqisatun fatalzamuhu i'adah. Imam Al-Mutawalli berbeda pendapat dengan apa yang ada di redaksi mu'alif, yaitu wajah yang pertama atau furu' yang pertama, idza ahdatsa as-sabi au ajna wa tahara wa taharatu kamilah. Imam Al-Mutawalli tidak sependapat dengan redaksi itu, bahwa annaha naqisatun, apa yang dilakukan status hak sobi, melakukan apapun, hukumnya bukan sempurna melainkan naqisoh, kurang. Dalam hal ini kurang artinya tidak sempurna, tidak sah. Fatalzamu li'adah, tetap diwajibkan i'adah. Fatalzamu kewajib ing yesi niku wau as-sabi, apa sing wajib al-i'adah itu mengulang salatnya. Jadi misalkan anak kecil itu melakukan sholat, anak kecil yang sifatnya mumayyiz, yang sudah membedakan mana yang hak dan mana yang batil, misalkan dia ngentut, tetap sholatnya ngulang malih atau sesuci malih. Ini menurut yang diungkapkan Hakahul Al-Mutawali, apa yang dinukil daripada Imam Al-Muzani. Wa talzamu li'adah idza balagha walau tayammama thumma balagha lam yabtul tayammum fil as-sahih. Andai kata anak kecil melakukan tayamum kan nggih rada angel, rada angel nek gak kulino nggih, carane nggih ya benten kalih wudu. Nek wudu karuan mencakup suatu air, misalkan satu cakupun merata ya sah. Tapi nek tayamum beda, kudu nempel teng tanah, makin nembe ngeten, maksud nembe ngeten sret, terus ngeten malih. Beda dengan wudu. Falau tayammam, andai kata tayamum, kemudian dia melakukan tayamumnya, batalkah tayamumnya? Lam yabtul tayammumu, artinya tidak batal tayamum. Ini yang diungkapkan qaul as-shah. Wa yusalli lan salat bihi fardhu fil asahi, dan mereka atau si as-sabi al-mumayyiz melakukan salat fardu dengan sifat tayamum, sahkah? Fil asahi menurut qaul as-shah, sah tayamum. Tayammum fi wajhin, di pendapat lain mengatakan yabtulu, artinya dia melakukan tayamum dengan melakukan sholat fardu dengan tayamum, hukumnya batal. Wa fi akhara, wajah lain yusalli bihi an-nafla dunal fardi. Ulama lain berargumentasi atau mengutarakan pendapat sah sholatnya tapi bukan sholat fardu, yaitu sholat sunnah. Jadi dalam kasus furiah itu macam-macam argumentasi pendapat. Maka dalam kasus al-qaulu fi ahkamis sabi khilafun. Jadi ana sing ngarani sah nek ngibadahi, ana sing ngarani sah tapi ora ibadah fardu tapi ibadah sunnah. Asani utawi furu' yang kedua. Terus pundi misalkan anak yang belum mumayyiz, anak yang sudah setara mumayyiz melakukan azan fi sihhati adzanihi, in dalam keafsahanipun dalam mengumandangkan azan. Wajhani, ada dua pendapat, as-sahih utai wajah qaulus sahih, wa bihi, dan dengan pendapat qaulus sahih ini ulama qatta'a menegaskan, sebagian al-jumhur ulama menegaskan hukum keafsahan sihhatau ing afsai azan, tapi dengan lakin yukrahu, maknane azane makruh. Ini redaksi daripada napa jeneng ini, ungkapan daripada as-sahih wajah qaul sahih. Di dalam hukum fikih azan niku kan al-i'lam, memberi taukan, artinya manggil wong sing beragama Islam agar tahu waktu sholat akan tiba. Bagaimanakah hukumnya azan anak yang belum dewasa tapi mumayyiz?
Ini ulama berbeda pendapat antara ulama yang lain kaitanipun mengenai hukum azannya si as-sabi yang belum dewasa. Dalam hal ini hukumnya ada yang mengatakan sah azannya sepanjang si as-sabi anak kecil dalam keadaan apa? Mumayyiz. Mumayyiz artinya pandai, cakap, pinter, artinya dia bisa mentertibkan daripada kalimatul masyhurah, yaitu kalimatul azan. Sebagian ulama mengatakan bahwa azannya si anak kecil meskipun mumayyiz, Imam Malikiyah tidak sependapat dengan mazhab yang lain. Jadi mazhab sekawan dalam redaksi kitab Madzhabul Arba'ah, Imam Syafi'i, Abu Hanabilah, lajeng Abu Hanifah niki menghukumi sah azannya si anak kecil yang mumayyiz. Tapi Imam Maliki bertolak pendapat dari ketiga kawan-kawannya dari mazhab yang tiga itu, dengan jaminan Imam Maliki ya sepanjang azannya dia ada yang memberi bahwa waktu azan itu tiba, maka baru ditatrapi hukum afsahnya azannya si sobi. Karena segini bocah cilik kon azannya gak tepat waktu nih atau belum tiba waktunya. Wasalisu tawi wajah yang ketiga, furu yang ketiga, fil al-qiyamu fi salatil fardi hal yajibu fi salatis sabi. Al-qiyamu yaitu berdiri ngadeg fi salatil fardi ing dalam salat fardu. Hal yajibu, apakah wajibkah qiyam bagi salatnya anak kecil yang belum baligh. Demikian dibahas fi salatis sabi dalam keadaan napa jingine dereng baligh nglakoni salat fardu, apakah diwajibkan salatnya dengan berdiri? Au yajuzu lahul qu'ud, atau diperbolehkan si as-sabi melakukan salat dengan lenggah, dengan duduk. Wajhani ay fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat fil kifayati sebagaimana yang diungkapkan dalam Sahih Al-Kifayah yang mempunyai karangan kitab Al-Kifayah, bila terjihin kelawan tanpa mentarjihkan. Dalam hal ini tentang kasus hukmul as-sabi dalam menunaikan salat wajib, apakah salatnya berdiri atau dengan pinarak, dengan lenggah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Wajah yang pertama sebagaimana yang diungkapkan Imam Sahib Al-Kifayah Imam Adrai, bila tarjihin tanpa mentarjihkan. Siji ono sing ngarani sah kudu dengan berdiri sebagaimana salatnya orang dewasa. Sebagian ulama mengatakan dengan lungguh tidak apa-apa sepanjang boten ganggu jamaah yang lain. Qala al-Adrai, dawuh sapa Imam Adrai, wal asahu utawi pendapat kaul asah inda sahibil bahri ing dalem menggahipun ingkang kagungan kitab al-bahri, al-man'u tidak sependapat sahibul bahri bahwa salatnya anak kecil salat fardu ini tetap hukumnya kita berdiri. Misalkan lungguh menolak artinya tidak setuju. Wa qala al-Asnawi lan dawuh sapa Imam Asnawi, wa bi jarayni fi salatil mu'tadati, lan berlakunya baik salat sunnah atau salat fardu, salatnya si anak kecil itu yang biasa dilakukan orang-orang dewasa. Jadi Imam Asnawi juga tidak sependapat dengan redaksi yang mengatakan sah karena anak kecil yang melakukan sholat meskipun dengan sendirian tanpa diwakili, tanpa dikafili orang tuanya, didampingi orang tuanya, tetap mengikuti sholat seperti sholatnya orang dewasa muqtadah. Artinya kebiasaan sholat dilakukan dengan berdiri. Qala dawuh sapa Imam Asnawi, wa kalamul aktsarin musyirun bil man'i, ungkapan atau pendapat dari banyak daripada ulama, musyirun itu memberi pengetahuan atas bil man'i dengan penolakan pendapat tersebut. Qultu, sebagaimana yang diungkapkan sahibul muallif redaksi yaitu Syekh Jalaluddin Suyuti, wala yang bagilan ora sayugjo anna bijaraya
anna yajriya fima idza khataba as-sabi lil jum'ah bal yaqta'u liman il uqud. Artinya wala yambagi, dan seharusnya bahwasanya memberlakukan wajah itu fima dalam suatu hal idza khataba as-sabi, apabila si anak kecil itu melakukan atau memimpin khutbah salat Jumat, bahkan yuqbal yuqta'u liman il uqud, bahkan diputus daripada untuk menolak daripada segi akad yang dilakukan oleh aturan real daripada khutbah Jumat. Maka azannya si anak sobi atau azannya si anak kecil yang mumayyiz atau solat yang dipimpin anak kecil yang mumayyiz, ini hukumnya sah sebagaimana yang diutarakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Berbeda kecuali adalah sebagai imam solat Jum'ah atau khotib imam Jum'ah, ini ulama tidak sependapat, artinya tidak membolehkan. Tapi kalau sekedar azan atau mengimami solat rawatib anak kecil yang sudah mumayyiz itu diafsahkan, hukumnya sah. Bagi orang dewasa matbu atau makmum si anak kecil yang sudah mumayyiz, maka hukumnya sah. Ar-rabi'u tai wajah tai kasus furu' yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan edisi kali ini ada manfaat dan gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ma yuwaffiquna wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.